Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Tuliskan. Saudara tulis nominal sekarang. Saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tuliskan. Tulis sekarang dalam nama Yesus. Saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menanggapi pengajaran aneh dan nyeleneh dari Geren Lumoindong ya. Jadi Geren Lumoindong ini dulu saya pernah juga kritik dengan ajarannya yang aneh. Ya, bagaimana orang yang harus datang sentuh sepatu dari Geren Lumoindong dan orangnya itu jatuh-jatuh. Ini ajaran macam apa? Sepatu cuy. Coba lah. Emangnya dia Michael Jordan punya sepatu kayak bisa lompat-lompat tinggi. Ya, jadi waktu itu saya diblokir Instagram dan kali ini saya akan berapologet lagi untuk menentang ajaran dia. Yang mana ajarannya itu ya memang tidak ada dasar Alkitabnya dan dibuat-buat, bahkan kesannya malah seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, yang pikirannya hanya materi duniawi aja. Dan sekarang kita dengar aja langsung videonya apa yang dikatakan oleh Geren ini sendiri. Kita lihat di Ishak. Tuhan memberkati. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara tuh mungkin pekerjaan, mungkin hutang kartu kredit atau cicilan atau apa, kontrakan apapun itu yang saudara tulis. Nah, sekarang ingat ada dua ya, bukan cuma Tuhan berkati, tapi kita menabur. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saudara tulis, pikir baik-baik. Maksudnya bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin ngerasa gini, wah ini saudara yang saudara tabur harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Salah satunya gimana? Misalnya saudara ngerasa, waduh, saya disuruh tabur 3 juta. Besar banget, ini pasti suara setan. Enggak. Setan tidak akan pernah suruh saudara untuk nabur untuk pelayanan. Kalau saudara ngerasa itu suara setan, saudara salah. Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tuliskan. Saudara tulis nominal sekarang. Saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tuliskan. Tulis sekarang dalam nama Yesus. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya, saudara lipat, jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya, terlihat di kamera sama-sama. Ya, yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak kelihatan. Sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan ini yang saya terima barusan. Ini saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Oke, yang pertama, ajaran Geren ini jelas bukan ajaran yang ada di dalam Alkitab. Karena apa? Karena tidak pernah diajarkan semacam itu di dalam Alkitab. Coba cari. Dari semua para rasul, ajaran Yesus sendiri, apakah ada ajaran yang semacam itu? Di mana dikatakan kamu harus menabur, kemudian kamu akan mendapat. Salah satu contohnya di mana tuliskan aja. Di situ tagihan kartu kredit.
Kalau tagihan kartu kredit bisa dilunasi, kemudian dengan cara memberikan uang 3 juta kepada gereja, kemudian kartu kreditnya lunas sendiri, bukan kayak ini sesuatu hal yang benar-benar aneh. Di ayat berapa ada? Di Wahyu pasal 50. By Geren Lumoindong, Wahyu 50 begitu. Kan nggak ada. Orang kalau mau bayar kartu kredit ya kamu pergi bayar, kerja cari duit bayar. Kalau nggak bisa bayar kartu kredit nggak usah bikin kartu kredit gitu dong. Jangan hedonisme lalu suruh Tuhan yang lunasi gaya hidup kita. Contohnya kayak saya, misalnya saya beli jam 50 juta. Kemudian karena saya nggak punya uang, kemudian saya tulis di situ Tuhan harus bayar 50 juta. Emangnya Tuhan kerjaannya bayarin utang elu? Kan enggak. Jadi kalau memang gaya hidupnya itu nggak bisa dipenuhi, jangan gaya hidup tinggi. Gaya hidup sesuai dengan penghasilan yang ada. Jangan udah nggak bisa bayar kartu kredit, ya ke gereja aku bawa uang lah 1 juta. Siapa tahu bisa nanti balik 75 juta. Emang kamu pasang togel. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya kalau kita lihat ajaran semacam ini sebenarnya lebih mirip kepada ajaran dari Pak Yusuf Mansur, benar nggak? Dimana disuruh memberikan motor, nanti kamu dapat mobil. Kasih mobil, nanti kamu akan dapat mobil yang lebih mewah. Kasih mobil yang mewah, kamu nanti akan dapat rumah yang mewah. Bukan kayak ini ajaran mirip sekali dengan ajaran sedekah yang dimiliki oleh Yusuf Mansur. Atau jangan-jangan Yusuf Mansur itu versi yang dimiliki orang Islam, kemudian ini Geren Lumoindong versi yang dimiliki orang Kristen sendiri. Makanya penting untuk belajar teologi yang tepat supaya ajaran-ajaran macam begini ini tidak diajarkan pada jemaat. Jemaat tulus mau mencari Tuhan Sang Juru Selamat Yesus yang menyelamatkan dosa manusia, hanya dicekokin dengan ayo datang-datang nanti berkatmu banyak nih. Ayo datang-datang kamu nanti utang-utangmu, utang kartu kredit, utang rumah, semua utang ke tetanggamu lunas. Yesus datang ke dunia nggak cuma ngurusin utang elu. Tolong bisa dimengerti hal-hal yang kayak gini ya. Yang ketiga, jangan asal segala sesuatu dibilang, oh ini Roh Kudus yang bilang kepada saya, kamu harus transfer besok sebelum jam 2 siang. Karena kalau kamu nggak transfer jam 2 siang, maka kamu tidak akan mendapatkan berkat seperti yang sudah kamu tulis di bukumu. Ya, jadi gini ya Pak Gern ya, jangan asal mengatakan ini dari Roh Kudus, dan kemudian padahal Roh Kudus tidak mengatakan hal semacam itu. Masa Roh Kudus bilang, ayo transfer sebelum jam 2 siang? Apakah memang Roh Kudus yang mengatakan atau hati Bapak sendiri yang meminta supaya orang itu mentransfer sebelum jam 2 siang? Karena kalau asal bilang ini dari Tuhan, itu sangat berbahaya sekali kalau memang benar Tuhan Roh Kudus itu tidak menyuruh. Sekarang gini aja lah, kalau misalnya kita datang, saya bilang Pak Jokowi minta supaya Anda memberikan uang pada saya 1 juta. Begini ternyata Pak Jokowi tidak pernah mengatakan itu. Siapa yang kena masalah? Kita yang kena masalah. Karena kita mengatakan 1 juta kasih ke saya. Itu penipuan gitu loh. Jadi jangan bilang Roh Kudus memberi dan menyuruh saya untuk memberikan atau kamu mentransfer ke saya sebesar 3 juta dan sebelum jam 2 siang. Karena hal itu kalau bukan dari Tuhan sendiri, maka kita yang akan kena murkanya. Ada nabi-nabi palsu di dalam perjanjian lama. Mereka mengatakan ini datangnya, nubuatan ini datangnya dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan hajar dan hukum mereka sampai habis. Kita harus tahu pasti ya, bagaimana tugas masing-masing dari pribadi Allah. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita tahu Yesus sendiri yang adalah Allah Putra, Allah Anak. Dia bertugas untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ketika engkau percaya Yesus, engkau akan selamat. Itu intinya. Sekalipun engkau miskin, sekalipun engkau nggak punya banyak hal, tetapi ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau akan selamat. Nah, tugas orang percaya kan percaya kepada Yesus.
Yang menggerakkan manusia ini untuk percaya kepada Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus membuat orang Kristen memiliki iman kepada Kristus yang benar. Jadi tugas Roh Kudus di dalam ilmu teologi, di dalam Alkitab bahkan, tidak ada tugas Roh Kudus itu untuk menggerakkan Anda supaya menulis catatan utang. Dan tugas Roh Kudus gak ngurusin hal-hal semacam itu. Kita harus tahu ya bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Kita harus tunduk kepada karya Roh Kudus. Bukan kita nyuruh Roh Kudus. Nah bahaya nih, ini harus kita pahami dengan baik. Karena kalau tidak, nanti kita akan jatuh kepada teologi anjing dan teologi kucing. Teologi anjing adalah dia tahu siapa Tuhannya. Teologi kucing, dia merasa dirinya Tuhan sehingga bisa mengatur Tuhan seenaknya. Berbahaya. Ingat, saya sampaikan ini untuk kita bisa memurnikan dengan baik. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang konyol yang bahkan sebenarnya bukan berasal dari Tuhan. Kita tahu sendiri ya bagaimana Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 6. Di situ beliau menegur orang-orang yang datang mengikut Yesus karena mereka hanya melihat mujizatnya Yesus. Karena mereka sudah dikasih makan 5.000 orang itu. Dan juga kita lihat bagaimana Yesus sudah membuat mujizat yang sangat banyak. Kemudian Yesus tegur, kalian datang bukan untuk cari saya, tapi karena cari mujizat. Karena cari makanan, karena cari fasilitas. Dan itu ditegur, dan kemudian Yohanes pasal 6 ayat 66. Banyak dari mereka mundur mengikut Yesus karena perkataan Yesus keras. Kita juga harus keras terhadap orang yang datang pada Yesus hanya mau cari sesuatu. Yesus bukan mau tempat untuk kita cari pesugihan, cuy. Yesus adalah tempat di mana kita bersandar. Dia adalah Allah yang mau mengatur hidup kita. Sehingga iman kita, apapun yang dimau Tuhan dalam hidup kita, kita harus tunduk, hormat, siap Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidup saya? Bukan Tuhan harus buat apa untuk hidup saya. Keliru itu. Ya sekarang kita pakai logika aja. Tadi saya sudah pakai ayat, sekarang kita pakai logika untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Garen. Misalnya gini, saya punya utang 10 juta, kartu kredit saya tagihannya 10 juta. Kemudian besok saya akan transfer ke Bapak 2 juta. Bapak bisa jamin nggak? Saya akan bisa melunasi utang itu kalau seandainya saya di rumah tidur-tidur, saya tidak mau kerja. Gak bisa kan? Jadi sebaiknya kalau mengatakan kamu pergi kerja dapat penghasilan kemudian bayar utang itu supaya tidak bermalas-malasan. Makanya dibilangkan ora et labora, kerja berdoa. Jadi nggak cuma berdoa doang, nggak cuma kasih persembahan doang, tapi juga bekerja. Jadi jangan membuat seseorang itu pada akhirnya mengharapkan kepada Tuhan dengan cara yang konyol. Berharap tanpa mau bekerja. Jadi dua sisi ini nggak bisa dilepaskan. Bahkan dalam kitab Kejadian kan, hukuman kepada laki-laki adalah supaya susah payah dalam bekerja. Mereka bekerja dengan susah payah, kemudian dari hasil itu baru bisa dipakai untuk menikmati. Dan itu yang Tuhan sudah tanamkan, sudah hukumkan kepada manusia. Ya, selanjutnya Anda mengatakan bagaimana Roh Kudus tidak mungkin menyuruh kita memberikan persembahan yang bukan untuk pelayanan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan balik. Yang pertama, apakah uang itu benar-benar dipakai pelayanan? Karena kan kita nggak tahu pengelolanya siapa dan benarkah itu dipakai pelayanan atau dipakai untuk hal yang lain. Ya, kita nggak pernah tahu. Yang kedua, masalahnya adalah Bapak mengajarkan orang untuk memberi persembahan bukan supaya dipakai untuk pelayanan. Tetapi supaya ketika memberi persembahan, orang yang memberi persembahan tersebut mendapatkan berkat berkali lipat. Nah, motivasinya berbeda. Seseorang yang memiliki motivasi benar dalam memberikan persembahan, dia nggak akan pusing. Kita diberkati apa enggak? Saya dapat feedback nggak dari persembahan itu? Enggak. Jadi memberi aja, itu biar dipakai pelayanan. Jadi motivasi ini yang benar-benar harus dimurnikan. Orang Farisi juga ditegur ketika memberi persembahan, motivasinya supaya dipuji. Dan itu keliru. Bahkan
Tuhan sendiri kan lebih menyukai seseorang yang miskin memberikan semua yang dia miliki. Hatinya tulus, guys. Jadi sebenarnya memberi persembahan itu wajib gak sih? Ya harus. Tapi berikanlah karena engkau bersyukur Tuhan udah memberkati kamu. Bukan ketika kamu memberi persembahan karena kamu mau diberkati sama Tuhan. Kebalik. Dalam Alkitab pun gak pernah diajarkan hal yang demikian ini. Yang selanjutnya, sebenarnya ini adalah keresahan saya. Bagaimana saya menyayangkan Garen Lumoindong. Dia adalah anak dari Gilbert Lumoindong, pendeta besar. Pengaruhnya pasti besar. Dan saya yakin jemaatnya pasti sangat besar. Sangat disayangkan kalau pengaruh Anda yang besar itu hanya digunakan untuk hal yang semacam ini. Banyak dari jemaat ingin datang untuk mengenal Yesus Kristus. Allah yang penuh kasih. Allah yang mengasihi kita. Allah yang rindu supaya anak-anaknya datang dengan ketulusan hatinya kepada Allah. Begitu mereka datang, akhirnya mereka terpengaruh dengan hal-hal di mana datang untuk mencari sesuatu. Bukan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya membuat video ini bukan karena saya membenci. Justru karena saya ingin rindu dan teguran ini untuk Pak Pendeta Garen. Mari Pak, ajarkan Yesus Kristus yang adalah juru selamat itu. Ajarkanlah bagaimana Yesus mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa-dosa kita. Menghapus hukuman yang harusnya kita di neraka, tapi kita diselamatkan karena pengorbanan Kristus. Ajarkan mereka datang karena bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan kita. Untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan ajarkan sesuatu yang bersifat pragmatis. Aku datang lalu aku dapat keuntungan dari Yesus. Dan ini sangat menyedihkan. Sekian dulu dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.